يا ربي به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والسئام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa libaitihi wa usulihi wa furihi wa hawashihi wa ansarihi wa junudihi wa la hadrati jamil anbiya'ul mursalin wa awliya wa salihin wa syuhada mujahidin wa ulamatul arba'ati mujtahidin wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa auladina wa banatina wa dzurriyyatina wa nakhussu ila hadrati Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi wala hadrati Syekh al-Imam al-Habib al-Sayyid Abdullah bin al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjut halaman 120. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Wa hurmatul istinja'i bil mad'umi lana walil bahaimi sawaun. Dan haramnya istinja dengan makanan, ya, dengan sesuatu yang dimakan, baik bagi kita manusia, walil bahaimi, dan juga bagi binatang, sawaan, ya, itu hukumnya adalah sama. Ini mestinya sih bacanya sawaun nih, ya. Jadi gini, kita kalau makan uli, ya, itu kan makanan kita tuh namanya. Nah, terus uli itu beku, maka walaupun uli beku kan masih bisa digoreng namanya, ya. Nah, cebok dengan uli haram, tuh begitu, ya. Cebok dengan uli hukumnya haram, walaupun kalau kita pakai tuh buat cebok itu bisa tuh, ya, kotoran keangkat, kotorannya jadi kering, bersih dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Sekarang bahaim, binatang, ya. Binatang misalnya makannya rumput tuh, ya, maka kita cebok dengan rumput kagak boleh, ya. Kenapa? Karena rumput itu adalah makanan untuk binatang, maka yang dimakan untuk binatang dan yang dimakan untuk manusia itu tidak boleh digunakan untuk cebok, gitu. Termasuk kemarin yang dimakan untuk jin, ya, tulang tuh makanan jin. Nah, maka itu juga tidak boleh cebok dengan menggunakan tulang, walaupun, ya, istilahnya tulang tersebut sudah dibuatlah begitu sehingga nggak tajam dan lain sebagainya, bisa dipakai buat cebok, tuh nggak boleh, karena dalam kenyataannya tulang itu salah satu makanan jin, gitu katanya, ya. Nah, jadi mungkin makanan yang buat binatang buruk kali kelihatannya, ya, tapi kalau kita pakai buat cebok bisa. Nah, ini tetap tidak boleh digunakan, sama hukumnya, ya. Ya, walaupun mungkin bisa jadi kali binatang habis kita pakai buat cebok tuh rumput, bagi dia sih cuek-cuek aja kali, ya, dimakan aja kali lagi itu, kagak dipeduliin dah begitu. Tapi itu namanya dari segi diri pribadi kita itu tidak ada rasa takzim, tidak ada rasa ihtiram,
kepada binatang, ya. Karena binatang tentu juga pengen makanan yang baik, pengen makanan yang enak kira-kira. Lalu kita pakai buat cebok. Nah, nempel tuh kotoran kita, akhirnya dimakan juga tuh. Ya, misalnya rumput, ya, kita pakai buat cebok. Sementara rumputnya dipakai buat makan kebo atau sapi atau kambing. Daun nangke daun kering gitu ya kan. Nah, itu dimakan sama kambing tuh. Itu jangan dipakai buat cebok, itu sama tuh. Kemungkinannya nanti akan menjadi berbeda tingkat keharamannya. Kan haram nih ya. Ya, jadi haram tuh. Tingkat keharamannya terutama apabila makanan tersebut, daun-daun tersebut memang dipakai gitu. Ya. Contoh, kita nih punya peternakan kambing. Ya. Makanannya daun nangke, ya kan kambing doyan tuh daun nangke tuh. Kita berak, habis berak kita pakai cebok dengan daun nangke, kan daun nangke kering tuh. Habis kita cebok dengan daun nangke, tuh daun nangke kita kasih kambing buat makan gitu. Nah, haram tuh, ya. Mungkin turun kali nanti tingkat keharamannya, tetap juga nggak boleh juga gitu. Misalnya kita sih nggak punya binatang ternak, ya. Tapi makanan itu, daun nangka itu berserakan begitu. Alangkah baiknya jangan menggunakan daun nangka, sekalipun daun nangka itu tidak dipergunakan untuk makanan ternak pada waktu itu. Tapi kan bisa jadi binatang yang lain yang memakan, ya, daun nangka itu seperti ulet, seperti cacing dan lain sebagainya, itu tetap membutuhkan, ya, daun nangka tersebut. Contohnya pas kita taruh di tanah kan itu dimakan sama cacing dan lain sebagainya, ya. Nah, kenapa disuruhnya pakai batu? Coba deh cari makanan yang bahannya dari batu, makanan apa coba? Ya. Makanan yang dasar pembuatannya dari batu. Terus yang makan juga siapa lagi ada? Enggak ada, ya kan? Manusia enggak ada yang makan batu. Binatang juga enggak ada yang makan batu, ya. Sekalipun ada juga kayak kita lihat mungkin tuh kayak burung dara kali begitu ya, atau yang lainnya gitu. Itu bukan batu yang gede-gede, batu yang kecil-kecil. Enggak mungkin dah kalau cebok kita dengan pakai batu yang kecil. Sementara kan disuruh cebok dengan batu yang mempunyai paling sedikitnya ya beberapa sisi begitu. Kecil tapi bisa mengangkat. Nah, kalau yang dimakan oleh burung dara kan kecil-kecil banget ya kan. Enggak mungkin kita menggunakannya untuk cebok seperti itu. Nah, jadi yang dipakai buat makan oleh manusia dan yang dipakai makan oleh binatang, ya, sekalipun mungkin nampaknya pada waktu itu nggak dipakai, sebaiknya jangan dipakai buat cebok, karena bisa jadi makanan kambing itu daun nangka, tapi daun nangka yang rontok di tempatnya kagak ada kambing, itu kan nanti dimakan oleh ulet dan lain sebagainya, ya, itu masuk dalam kategori hal yang dimakan oleh binatang. I'tamadaha, dijadikan pegangan akan haramnya yang demikian ini. Haramnya makanan buat istinja itu sama buat binatang dan manusia dipegang teguh oleh Syekhul Islam wal Khatib Asy-Syarbini, ya, Ibnu Taimiyah, ya, dan Khatib Asy-Syarbini wal Jamal Ar-Ramli dan Syekh Jamaluddin Ar-Ramli. Wa kadab Ibnu Hajar, demikian juga oleh Imam Ibnu Hajar fi Syarhil Imdad wal Ubab, ya, di dalam dua syarah kitab Al-Imdad dan Al-Ubab. Qalahul Qurdiyu, demikian dijelaskan oleh Imam Al-Qurdi. Ini adab jadi manusia nih sampai segitu tuh, ya. Adab jadi manusia sebagai manusia dan makhluk yang terhormat, ya. Ketika buang air tuh adabnya sampai diatur seperti itu. Jangan sampai sembarangan, terus apalagi jangan sampai kagak cebok. Nah, itu tuh yang lebih bahaya lagi. Cebok aja dengan cara yang sembarangan kagak boleh, apalagi kalau enggak cebok. Banyak gitu yang kecebok. Itu yang dikencing di mobil mikrolet kan banyak. Pernah lihat enggak? Ya. Saya bingung tuh orang, ya. Mobil yang dipakai buat nyari nafkah, ya, dikencingin di pintunya gitu, ya. Itu kalau kita jajalin lah pokoknya. Ente berhenti dah 1 jam aja di Bayuran Lama situ tuh, ya. Pasti akan nemuin tukang mikrolet kencing di
di pintu mobilnya dikencingin gitu, ya kan? Itu kan ya kagak ada akhlaknya banget kalau begitu. Ya, bahasa kata barang yang dipergunakan untuk cari nafkah dikotorin sendiri dengan kotorannya seperti itu, ya. Sayang sekali itu. Wa minal muhtarami, dan diantara benda masuk yang kategori muhtaram yang dihormati, kutubul ilmi asy'ar'i, adalah buku-buku ya ilmu syariat. Wa ma yantafi'u bihi fihi, wa ma yuntafa'u bihi fihi, dan apa saja yang bermanfaat di dalamnya. Kal hadithi, seperti kitab hadis, wal fiqhi, dan kitab fiqih, wal nahwi, kitab nahwu, wal hisab, matematik, wal tib, kedokteran, wal arud, ilmu arud. Afadahul Bajuri, demikian dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri. Artinya apa nih? Ya, benda-benda yang ditulis di dalamnya ilmu pengetahuan apa aja dah. Ya, kertas-kertasnya itu tuh jangan dipakai buat cebok tuh begitu. Oh, bukunya udah rusak, biar udah rusak, jangan dipakai buat cebok. Lebih baik bakar kalau mau. Ya, kecuali ya mungkin koran kali, majalah, nah itu enggak jadi masalah. Tapi kalau dia bersumber dari buku, apapun pokoknya bukunya, yang apabila orang-orang tertentu yang dalam bidang ahlinya itu mempelajarinya, ada ilmunya, jangan dipakai buat cebok. Kita sobek tuh kertasnya, kemudian kita buat cebok. Kita nih yang mungkin bukan ahli matematik nih, bukan ahli kimia, bukan ahli biologi, ya. Pas mau buang air, di situ ada buku, ya, buku biologi lah. Gue kan kagak ngerti buku biologi, ya kan? Kimia, lebih jelimet lagi, ya kan? Udah kagak enak banget belajar kimia tuh, ya kan? Rumus-rumusnya, sobek aja udah. Lalu kemudian cebok dengan sobekan buku tersebut, nggak boleh, ya. Kalau di sini masuk dalam kategori al-muhtaram, maka menggunakan kertas-kertas dari buku-buku yang bermanfaat, walaupun bukan buku kita ini manfaatnya, tetap hukumnya adalah diharamkan. Ya, itu bagaimana tuh kalau ada orang, ya, kita lihat beberapa kali itu di WA, ya kan, dengan Al-Qur'an disobek-sobek kemudian dipakai buat cebok, ya, luar biasa sekali. Ya, tidak ada penghormatannya sama sekali kepada kitab suci, ya. Padahal kayaknya nih, mungkin saya yang tidak pernah melihat kali begitu. Seabad-abad adanya kitab Taurat dan adanya kitab Injil, berapa abad tuh dari zaman Nabi Musa, dari zaman Nabi Isa. Pernah nggak ada umat Islam yang ceboknya dengan kitab Alkitab tuh di situ? Ya, lalu di WA-in begitu. Nih, ya kan, Alkitab saya pakai buat cebok, saya injak-injak di WC. Ada yang berperilaku begitu? Nggak ada. Padahal kita sadar sendiri, itu kitab Injil, kitab Bible yang sekarang udah hasil rekayasa manusia. Ya, oke, mungkin nggak murni seluruhnya, tapi kita tetap menghormatinya. Nggak ada umat Islam yang cebok pakai kitab Injil, ya. Nggak ada umat Islam yang cebok pakai kitab Bible begitu. Mau pakai bahasa apapun, Inggris dah, kita kagak ngerti ini, cuekin aja, ya kan, sobekin aja dah buat cebok dah tuh kitab Bible. Enggak. Selama ini umat Islam enggak pernah seperti itu, ya. Tapi ada umat, ya, yang saking bencinya, ya, sama Nabi Muhammad, bencinya sama Islam, bencinya sama Al-Qur'an. Al-Qur'an disobek-sobek untuk kemudian dijadiin bahan buat cebok, gitu, ya. Apa sih untungnya dia itu melakukan kayak begitu? Apa jadi terhormat? Kan tidak, ya. Apakah kemudian dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai buat cebok, kemudian Al-Qur'an jadi hina gitu? Enggak juga. Ya, tetap saja di kalangan umat Islam di hadapan Allah, Al-Qur'an adalah kitab yang mulia. Tidak menjadi hina gara-gara ya dipakai buat cebok. Yang jadi hina malah itu orangnya gitu. Ya. Betapa tidak ada otaknya, betapa kedudukannya udah hampir melebihi keburukan binatang. Ya. Binatang kan kagak ada otaknya tuh. Pernah cebok pakai Al-Qur'an? Mestinya yang begitu tuh ya binatang. Monyet lah yang paling hebat. Yang istilahnya mamalia yang akalnya paling tinggi begitu. Pernah dia nyobek-nyobek Al-Qur'an, terus dipakai buat cebok begitu? Enggak, binatang aja kagak ada yang begitu, manusia ada yang kayak begitu, ya.
Berarti wajar kalau pada akhirnya kedudukan manusia lebih rendah daripada binatang. Itu seperti itu. Apa sih itu untung-untungnya kayak begitu? Ya kita tetap merasa prihatin, merasa tidak nyaman. Ada orang dari etnis tertentu ya cebok dengan menggunakan kertas daripada ayat Al-Quran. Sementara umat Islam berabad-abad begitu lamanya sampai istilahnya Injil yang asli ada, Injil yang buatan manusia ada. Enggak pernah ada satu manusia pun dari kalangan umat Islam yang cebok menggunakan ya kertas sobekan dari Alkitab atau Bible atau apa saja namanya. Enggak pernah kita kerjakan. Ternyata ada dari kelompok mereka yang melakukannya seperti itu. Atas dasar apa? Ya. Nah, ini nilai-nilai kemanusiaan hilang dah yang kayak begitu-begitu tuh ya. Sayangnya orang kayak begitu pelindungnya banyak. Ya, yang melindungi banyak. Itu tuh yang bikin kita pegal jadinya. Ya, jangan disebut dah siapa yang melindunginya. Gitu ya. Qala Ibnu Hajar berkata Syekh Ibnu Hajar fil Imdad di dalam kitab Al-Imdad walladzi yazharu dan yang jelas yang nampak jelas annal murad bi ghairil muhtaram huna ghairul harbi. Yang dimaksud sebagai bukan orang yang muhtaram di sini adalah selain kafir harbi. Wal murtad dan juga murtad. Wa in jaza qatluhu sekalipun boleh untuk membunuhnya. Hukiya dzalika Al-Qurdi, demikian dijelaskan oleh Imam Al-Qurdi. Jadi ada yang muhtaram, ada yang ghairu muhtaram. Ada yang terhormat, ada yang tidak terhormat. Nah, yang terhormat ya itu yang muslim, yang mukmin itu yang namanya terhormat. Atau kalau kafir, kafirnya kafir zimmi ya. Dia masih mau menghormati peraturan-peraturan ya yang baik peraturan manusia maupun peraturan Allah begitu. Ya. Nah, yang tidak muhtaram itu masuk di antaranya adalah kafir harbi. Ya, kafir harbi dan orang-orang murtad, nah itu masuk dalam kategori ghairu muhtaram. Di mana sisi ghairu muhtaramnya? Binatang yang paling celak dalam Islam taruhlah babi, ya. Binatang yang dianggap haram tuh misalnya. Yang lain walaupun ada haramnya tapi penyebutannya dalam Al-Qur'an tuh enggak secara sareh begitu. Macan haram, singa haram, monyet haram, tapi di dalam Al-Qur'an kagak ada hurrimat alaikumul qurud misalnya. Diharamkan bagi kamu kera, hurrimat alaikumul asad, diharamkan bagi kamu singa. Nah, enggak ada. Tetapi dia ada nanti yang tingkat muhtaramnya macam-macam ya. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang haramnya dinas dalam Al-Qur'an. Nah, babi itu adalah binatang yang ada nasnya dalam Al-Qur'an. Berarti dia ghairu muhtaram. Sekarang kalau ada babi ya haus, ada kafir harbi haus nih ya. Air cuman tinggal 1 gelas ya. Kalau ada perbandingan siapa yang kita lebih dahulukan, maka yang baik kita dahulukan adalah kita dahulukan dulu babi dulu. Ya. Babi haus. Orang kafir harbi yang menentang dan memperangi umat Islam haus juga. Butuh air, ada air 1 gelas, kasih babi atau kasih harbi? Kasih babi gitu ya. Karena kedudukan babi lebih muhtaram dibandingkan dengan kafir harbi gitu ya. Apalagi sih kalau binatang yang lebih mulia ya. Ada kerbau, ada babi, pasti kerbau dulu daripada babi. Tapi kalau dari babi sama kafir harbi itu lebih dahulu dengan babi duluan, karena dilihat lagi tingkat muhtaramnya lebih muhtaram babi karena dia diharamkan oleh Allah tapi tidak menghancurkan Islam. Itu di situ ya. Maka orang kafir harbi, orang murtad jaza qatluhu, boleh dibunuh ya, boleh dibunuh. Ya. Nah, berarti di situ tingkat muhtaramnya kafir harbi dan tingkat muhtaramnya ya orang murtad lebih rendah gitu ya.
Wa yakunu radbul khariju minasabilaini, dan juga jadi yang keluar basah-basah ya dari dua jalan, kainan masih tetap ada, min ghairi intiqalin tanpa berpindah, an mahallihi dari tempatnya, alladzi istaqarra fihi indal khuruj, yang menetap ketika keluar. Jadi gini, mohon maaf nih. Kita kalau mau cebok pakai batu, mohon maaf, kotoran kita itu harus keluar lurus kira-kira begitu, ya. Jangan belepetan. Ya, sehingga akhirnya itu kotoran kena sisi dari pantat kita gitu. Ya. Jadi basah-basahnya kotoran tadi hanya keluar dari dubur doang udah gitu, ya. Tidak boleh mengenai sisi kiri kanan depan belakang dari dubur tadi itu begitu. Yang keluar betul-betul hanya ya yang kena najis tuh cuman duburnya saja. Kalau najis itu sudah berpindah ya ke bagian pantat kita, kiri kanan atas bawah daripada pantat, maka yang terkena pantat itu udah nggak bisa dibersihkan dengan batu, ya, harus dibersihkan dengan air, itu begitu, ya. Nah maka ya kita sih mungkin mudah-mudahan gak ngalamin gitu. Kalau nanti ngalamin nih air mati gitu misalnya, kalau berak hati-hati tuh atur. Nyiapin batu 3, pas berak ya hati-hati biar beraknya betul-betul lurus, ser gitu, ya. Kaki agak mengkang begitu dikit sehingga tuh kotoran tidak nyerempet-nyerempet ya ke pantat kita. Sebab kalau udah nyerempet ke pantat kita, dapat dipastikan ceboknya harus dengan menggunakan air, ya. Repot jadinya kalau begitu. Kenapa? Najis yang menimpa bagian tubuh yang lain itu tidak bisa dan tidak dimaaf kalau dibersihkan dengan selain air, itu begitu. Nah itu perlu diperhatikan. Maka nanti kalau misalnya orang yang beraknya moncor kali begitu ya, jangan mecap jebret-jebret aja tuh pas nongkrong brot gitu misalnya. Wah, itu lebih berbahaya lagi kalau cipretan air dari WC naik ke atas, ya, itu lebih berbahaya lagi tuh. Udah saking pengen beraknya kali begitu ya kan ya, pas nongkrong langsung jedor begitu. Nah ini karena tekanannya kenceng gitu, air yang dari WC naik lagi ke atas. Nah ini berarti najisnya udah najis yang lain lagi tuh kalau begitu, ya. Nah ini hati-hati. Jadi kalau udah kondisinya mau cebok dengan batu di satu tempat di satu waktu, nah buang airnya ya harus teratur pelan-pelan, jangan sampai nanti kotorannya nyerempet ke tempat selain daripada tempat keluarnya, dalam hal ini duburnya begitu. Wa qabla jafafin, dan keadaan ceboknya juga sebelum kering. Alal mahalli, pada tempatnya, bi ayyan qulahul hajaru, misalnya dipindahkan melalui batu, ya. Jadi kalau kita nongkrong kelamean nih, ya, kan ada orang yang beraknya lama bener di WC itu, ya. Nah ini sekarang dalam kondisi tidak ada air, nongkrongnya lama sampai tuh buahnya kering, ya. Nah itu berarti dah kagak boleh, ya, cebok dengan batu, ya, udah harus cebok dengan air karena udah nggak bisa dibersihin lagi kalau ceboknya dengan batu gitu. Enggak seluruhnya nanti bisa terangkat, ya, kalau ceboknya dengan batu atau dengan yang seumpamanya tisu gitu misalnya, ya. Maka dalam kondisi seperti ini nih, cebok dengan tisu basah juga nggak boleh juga nih, ya. Kalau ini tisu basah nih, ya, ini kemaluan kita sosot serot tuh begitu. Ini basahnya tisu, ya, akan apa? Merambat ke tempat yang lain jadinya. Nah, najis-najis yang tadi cuma ada di ujung doang, bisa jadi nyerempet ke tempat yang lainnya, ke bagian daripada kemaluan kita tadi itu, ya. Nah, maka cebok dengan tisu basah itu enggak dibenarkan. Yang benar adalah harus dengan tisu yang kering, biar langsung keangkat, ya, dan nempel di situnya itu langsung keangkat, ya, enggak terbawa arus oleh basah-basahnya tisu begitu, ya. Mungkin si orang pikir
enakan juga pakai tisu basah ya, karena bisa lebih bersih kali begitu. Kalau mau pakai tisu basah, nanti mungkin untuk tindakan yang keberapa kalinya ya. Misalnya kita buang air ya, pastiin dulu bahwa kita cebok 3 kali karena itu sunnahnya ya. Ambil tisu 1 bersihin, ambil lagi bersihin, ambil lagi bersihin, yakin bersih. Nah, supaya merasa nyaman kali begitu, khawatir ada kotoran atau apa yang rasanya kagak enak, nah bersihin lagi dengan tisu basah. Nah, itu nggak jadi masalah. Kalau udah diselesaikan dengan 3 kali cebokan tadi itu begitu. Kalau dari awal di mana najis itu masih ada di sini, dibersihkan dengan tisu basah, itu berarti pas kita lap tuh, ya itu bisa jadi basahnya tisu nyampur dengan najis. Najis yang tadinya ada di ujung doang, akhirnya melebar kemana-mana tuh begitu. Nah, ini baik kemaluan belakang maupun kemaluan depan itu tidak boleh jadinya. Wa hasilu ma dzakarahul musannifu samaniyatu syurutin. Kesimpulan daripada apa yang dijelaskan oleh pengarang itu ada 8 syarat, ya. Itnani bi'tibaril hajari wa ajzaihi. 2 syarat berkaitan dengan masalah batu dan bagian-bagiannya. Apa saja? Ayyam sahal salasa marratin, bahwa ia mengusap dengan 3 kali usapan atau 3 kali atau 3 buah batu kalau kecil. Wa yunqiyal mahalla, dan itu batu bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Jadi 3 kali usapan nih, misalnya kalau batunya gede kayak gini nih, ya misalnya sebelah depan 1 gitu, sampingnya 1, sampingnya lagi 1 lagi. Itu kalau batunya besar. Sekarang kalau batunya kecil-kecil, maka ambil 3 buah batu, anggaplah segini-segini nih. 1 buang, ya 1 buang, 1 lagi buang. Nah itu persyaratannya itu seperti itu. Terus berkaitan dengan batu ini, ketika ini dibasuh dengan batu, memang tempat keluarnya najis itu menjadi bersih, ya, tidak ada lagi ya kotoran atau najis. Wa arba'un bi'tibari dzatil hajari, dan 4 syarat berkaitan dengan zat daripada batu itu. Wa hi ayyakuna qali'an tahiran jamidan ghaira muhtaram. Yang dimaksud dengan batu itu sama dengan yang seumpamanya gitu ya. Sifatnya daripada batu tersebut yang pertama qali'an, ya, dapat mengangkat najis. Qali'an itu mencabut asalnya, ya. Tahiran juga bendanya adalah suci. Jamidan kering. Nah, tadi itu tisu basah berarti enggak boleh kalau begitu, ya. Ghaira muhtaramin, dan tidak muhtaram, ya. Makanan misalnya dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan demikian kalau kita pakai batu boleh, tisu juga boleh, atau ya benda-benda yang lain yang kira-kira bisa punya sifat seperti ini, itu dipersilahkan, ya. Yang pertama bisa menarik, bisa mencabut, bisa mengangkat kotoran. Terus bendanya itu sendiri adalah benda yang suci, dan bendanya adalah kering, serta ya ghairu muhtaram, ya, yang tidak dimuliakan, ya, seperti makanan, pakaian dan lain sebagainya. Pakaian yang lagi dipakai itu namanya muhtaram tuh, ya. Pakaian yang masih dipakai oleh orang itu jangan dipakai buat cebok, karena dia masuk dalam kategori benda muhtaram gitu. Kecuali udah dianggap atau sudah robek-robek kali begitu, nah itu nggak jadi masalah. Wa ithnani, dan 2 syarat lagi bi'tibaril mahalli alladhi yustanja fihi, berkaitan dengan tempat di mana di situ dilaksanakan istinja, ya. Ada 2 syarat yang terkait dengan tempat keluarnya najis, kira-kira begitu. Wahuma, yaitu kedua syarat tadi, alla yakuna radbu al khariju muntaqilan. Tidak boleh ya basah-basah najis yang keluar itu berpindah dari tempat keluarnya, ya. Hati-hati. Maka kalau kita kencing nih, kira-kira nih kemaluan kita arahin benar untuk ke bawah begitu, ya. Kalau bisa kita arahin gitu udah langsung ke bawah, biar kotoran itu memang betul-betul lari ke bawah. Jangan sampai kita ke atasin, kita pegang ke atas, akhirnya nanti melebar ke bawah nih gini nih. Ya, pas kita kencing, nih ada yang lari ke bawah sini nih. Nah, berarti kalau basah-basahnya najis sudah pindah ke bagian bawah sini, dapat dipastikan ini tidak boleh
cebok dengan batu. Karena yang bisa dibersihkan hanya bagian depan saja, begitu ya, hanya bagian lubangnya tempat keluar. Yang kedua, wa alla yajiffa, ya, najis tadi belum kering. Kenapa? Kalau najis sudah kering berarti belum tentu semuanya bisa terangkat, ya, karena udah ada yang nempel di kulit tempat keluarnya najis tersebut. Dalam hal ini dubur atau kubul kita. Fa in faqada syartun min hadhihi syurut. Kalau seandainya hilang satu saja syarat daripada 8 syarat ini, ta'ayyanal istinja'u bil ma'i, maka dapat dipastikan istinja harus menggunakan air indal ikhtisari 'alal hajar, ketika membatasi diri cebok dengan batu. Kalau tadi ini ada 8 syarat, satu hilang, ya, maka udah harus diganti ceboknya dengan air. Itu begitu, ya. Tambihun. Yajuzu ta'khirul istinja 'anil wudu fil asahi, ya. Boleh katanya menunda istinja daripada wudu fil asahi menurut kaul yang sahih, bi syarti alla yamussa syai'an naqidan, dengan syarat jangan menyentuh sesuatu yang membatalkan. Kalau saya sih bukannya kagak ini, bukannya enggak mau nurutin ini nih, ribet aja rasanya begitu. Ya, wudu dulu baru cebok. Bagaimana tuh jadinya lo begitu, ya kan? Benar, yang namanya adanya najis itu tidak membatalkan wudu, ya. Jadi kita berak nih, mohon maaf ya, berak. Habis berak wudu, belum cebok nih, itu nggak apa-apa. Tapi nanti wajib cebok kalau mau sholatnya, gitu. Jadi tuh kepet-kepet kita nggak apa-apa punya wudu gitu, ya. Tapi nanti giliran mau sembayang, ya, nah itu cebok gitu. Karena ada najis tidak membatalkan wudu, tapi keluarnya najis yang membatalkan wudu, gitu ya. Bedain tuh ya. Jadi najis yang ada di kemaluan kita itu bukan sesuatu yang membatalkan wudu, tapi kalau najis itu keluar dari dalam perut, keluar, nah itu yang membatalkan. Bukan yang ada di luar. Kalau yang udah kita keluarin kan itu namanya di luar tuh. Adapun kemaluan kita kotor gara-gara najis, itu namanya terkena najis, gitu ya. Terkena najis apakah di dubur atau di kaki, sama, tidak membatalkan wudu. Maka boleh wudu dulu baru cebok. Cuman enak kagak kira-kira begitu. Nah, ya kan? Udah bersih, rapi, tahu-tahu masih kepet gitu kan. Kagak enak banget kalau begitu. Dalam hal boleh ya boleh itu begitu. Karena najis yang sekarang ada nih, itu namanya najis di bagian luar, bukan keluar dari dalam menuju ke luar, tapi udah ada di luar. Di luar terkena najis itu tidak membatalkan wudu. Sama aja tangan kita, kaki kita nginjek tai ayam, ya, tai orang itu misalnya, tai bangke misalnya, itu enggak membatalkan, tinggal bersihin saja gitu. Nah, kita habis buang air itu namanya mengeluarkan kotoran. Kan tempat keluarnya sebenarnya suci, hanya terkena najis gitu ya. Tempat keluarnya itu dubur kita atau kubur kita terkena najis. Tapi kubulnya itu sendiri, duburnya itu sendiri suci gitu. Maka boleh berwudu sebelum cebok gitu. Ya. Nih ada yang ngamalin kayak begini nih. Ya, kali gitu ada kiai, ya ustaz gitu ini ngamalin ilmu kayak begini nih. Wudu dulu, habis rapi wudu terus baru cebok gitu. Apalagi wudunya taruhlah jam 11 misalnya nih, wudu jam 11, habis berak tuh wudu, ya ntar jam 12 baru cebok gitu. Gimana itu rasanya begitu, ya. Wal afdalu taqdimuhu 'alal wudu. Yang afdal mendahulukan cebok daripada wudu, berarti cebok dulu kemudian kalau sudah bersih baru wudu. Iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walil khuruj minal khilafi, dan juga untuk keluar daripada khilaf. Ada khilaf yang mengatakan enggak bisa, haram, kira-kira begitu. Ya, kalau wudu dulu baru cebok. Nah, itu yang satu bilang pendapat yang lain boleh. Ya, enggak apa-apa karena kotoran yang ada itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah keluarnya kotoran gitu ya. Bukan terkena kotoran. Nah, kalau mutanajis itu namanya terkena najis. Berarti enggak apa-apa begitu ya. Boleh wudu dulu baru cebok gitu. Fa inna ba'dal ulama ishtarata taqdimahu, karena sebagian ulama
yaitu mempersyaratkan ya lebih dahulu cebok daripada berwudu. Wa amma ta'khiruhu anit tayammum, adapun mentakhirkan cebok daripada tayamum fala yajuzu, enggak boleh, alal asahi menurut kaul yang sah. Kenapa? Li'anna tayammuma maudu'uhu istibahatus shalah, karena tayamum posisinya itu adalah dalam rangka memperbolehkan salat, wala istibahata ma'a wujudin najasati, dan tidak diperkenankan salat tersebut disertai dengan adanya najis gitu ya. Kan kita kalau yang tadi katanya tuh ketika kita wudu baru cebok, namanya kan cebok juga kalau begitu, udah wudu cebok. Bagaimana cara ceboknya? Ya mungkin pakai sarung tangan ya. Pakai sarung tangan itu kita cebok, kan berarti enggak nyentuh kemaluan kita kan, enggak membatalkan begitu ya. Nah, berarti kalau kita wudu dulu baru cebok dengan cara tidak memegang kemaluan langsung, berarti enggak batal. Berarti sholat masih bisa kalau begitu. Tetapi kalau tayamum, ya tayamum dulu baru kemudian ya cebok untuk melaksanakan sholat, itu berarti kemungkinan besarnya ada najis kalau begitu ya. Wa yustasna wudu daimil hadas, dan dikecualikan juga wudunya orang yang selalu hadas, orang yang gampang kentut, yang gampang berak, yang gampang kencing. Ya, yang kencingnya udah dol kali begitu tuh kan, dikit-dikit keluar tanpa dirasain keluar tuh begitu misalnya. Nah, itu juga dikecualikan. Di annahu kal mutayammimi, karena kedudukannya sama seperti orang yang bertayamum. Jadi kalau begitu orang yang selalu hadas gitu, yang selalu keluar dengan sendirinya kotorannya, enggak boleh wudu dulu baru cebok, kira-kira begitu. Ya, harus dia cebok dulu baru berwudu. Afada dzalika ad-Damiri, demikian dijelaskan oleh Imam ad-Damiri ya. Sekali lagi bahwa Allah melalui syariatnya mengatur nih kita ya sebagai makhluk yang mulia, yang Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tuh sampai ceboknya, sampai buang airnya diatur di dalam agama ya, sehingga tidak sembarangan. Jadi untuk menjadikan sebagai realisasi kemanusiaannya manusia, nah itu salah satunya adalah diatur dalam hal beristinja. Dan itulah namanya insan gitu. Kalau yang namanya bashar ya sekedar ini ini badan, kulit, tulang. Kalau seandainya bashar disamain sama kebo, itu hampir enggak beda-bedanya itu, karena kebo punya kulit, kita juga punya kulit. Kebo punya daging, ya kita juga punya daging. Tapi nilai insaniyah yang menjadikan manusia itu berbeda, satu visi, satu pikir dengan yang lain, nah itu yang menjadikan manusia itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ya dalam kehidupan beragama, beribadah dan bersosial itu menjadi baik. Ya. Alangkah tidak nyamannya ya kalau kita hidup bersama terus sama-sama kepet gitu. Ya, duduk makan bareng, ngopi, bol kita tai melulu begitu. Ya Allah ya. Apa rasanya itu begitu ya kan? Nah, maka diaturlah untuk cebok dengan bersih, dengan baik, sehingga ya kalau kita makan nasi rame-rame enak, ngopi rame-rame enak, ya kan? Itu begitu. Nah, inilah yang ditetapkan oleh agama, bukanlah menjadi satu beban, tapi di dalamnya memang ada hikmah yang baik bagi kehidupan manusia, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa sana'atal mamalatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair wa abtah qulubana wa qulubahum mutal arifin wa hdina wa iyyam siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.